Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Wulansari selaku dosen pengampu dari mata kuliah Riset Operasional Agribisnis. Di sini saya Dira Amanda dengan NIM 050111 282227070 ingin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu meneliti jurnal aplikasi metode transportasi. Informasi yang saya baca atau saya teliti adalah dengan judul aplikasi metode transportasi dalam optimasi biaya distribusi beras miskin Raskin pada Perum Bulog Subdivre Medan dengan penulis yang bernama Lolita Damuara Simbolon, Marihat Situmorang, dan Normalina Napitupulu. Dengan nama jurnal yaitu Saintia Matematika, volume 2, nomor 3, tahun 2014. Nah, Raskin adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan cara penyaluran beras bersubsidi bagi rumah tangga miskin. Dalam pelaksanaannya, Raskin memiliki tim koordinasi yang terdiri dari beberapa lembaga negara, di mana salah satunya itu Perum Bulog. Nah, Perum Bulog ini tuh sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menangani kebutuhan pangan pokok dalam negeri, memiliki beberapa program kerja yang salah satunya adalah melakukan pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin atau Raskin. Nah, pendistribusian Raskin ini dilakukan dari gudang Bulog ke titik-titik distribusi yang ditunjuk pada tiap-tiap kabupaten atau kota. Untuk meminimumkan biaya distribusi ini, maka perlu dilakukan perencanaan dalam pendistribusian Raskin sehingga biaya distribusi yang dikeluarkan adalah optimal. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan biaya distribusi adalah dengan metode transportasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal sehingga biaya distribusi yang dikeluarkan adalah minimum. Nah, untuk metodologinya itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Perum Bulog Subdivre Medan. Adapun langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data jumlah persediaan Raskin di gudang bulan Juli 2013, jumlah penyaluran Raskin bulan Juli 2013, dan tarif angkut dari gudang ke titik distribusi. Nah, bisa dilihat ini adalah tabel dari jumlah persediaan Raskin bulan Juli 2013. Terdapat gudang, lokasi, dan total persediaan. Nah, kemudian tabel 3 ini adalah penyaluran Raskin bulan Juli 2013. Terdapat juga gudang, titik distribusi, dan jumlah beras per KG-nya. Nah, kemudian tabel 4 yaitu tarif angkut Raskin dari gudang ke titik distribusi dengan satuannya itu rupiah per kilogram. Nah, kemudian yang kedua itu melakukan analisa dengan metode transportasi yaitu FAM untuk analisa solusi awal dan MODI untuk solusi optimum. Jadi kita menggunakan dua metode yaitu FAM dan MODI. FAM itu untuk analisa solusi awal dan MODI untuk solusi optimumnya. Terus yang terakhir itu membuat kesimpulan. Nah, untuk pembahasannya itu data yang diperoleh diformalisasikan ke dalam bentuk matematis sebagai berikut, dengan minimum tujuannya itu rumusnya dan tujuannya kita ambil dari data-data tabel ini. Seperti dari gudang Mustafa ke lokasi Medan itu total persediaannya kan 3.318.270. Kemudian kita buat fungsi tujuan dan batasan penawaran dan permintaannya. Nah, selanjutnya dicari solusi visible awal dengan menggunakan metode FAM. Tahap pertama dalam dilihat pada tabel 5. Nah, tabel ini adalah iterasi pertama dari metode FAM. Jadi ini ada ini di baris ini Mustafa Jemadi Mabar LDD atau L tinggi itu dengan kolom yaitu tujuannya. Misal dari Mustafa ke tujuan Medan itu 71,2 kilogram. Nah, dengan supply dan demand dan selisih-selisihnya. Nah, kemudian tahap iterasi dilanjutkan dengan mengulangi langkah-langkah metode FAM hingga supply dan demand terpenuhi. Solusi awal didapat dengan melakukan 9 iterasi. Solusi awal pengalokasian dengan FAM dapat dilihat pada tabel 6. Nah, tabel ini adalah solusi awal pengalokasian dengan FAM. Misal dari baris 1, kolom 2 itu kan terdapat 688.260. Dan baris 1, kolom 4 itu 2.630.10. Nah, ini dijumlahkan, kemudian
hasilnya adalah penawaran ini, supply ini, dengan jumlah 3.318.270. Nah, sama juga dengan, eee, baris 2 kolom 4 ini dengan nilai itu 531.855, yaitu dijumlahkan dengan ini, kemudian hasil demand-nya itu 3.161.865. Nah, total dari semua ini tuh 11.272.665. Nah, solusi awal dengan farm kemudian dievaluasi kembali dengan menggunakan metode MODI untuk mendapatkan hasil yang optimal. Langkah pertama adalah menentukan nilai baris UI dan kolom VJ untuk setiap variabel baris dengan menggunakan hubungan CIJ sama dengan UI plus VJ, di mana CIJ adalah biaya angkut dan nilai U1 adalah 0. Nah, X12 ini yaitu baris 1 kolom 2 yaitu 78,13. 78,13 ini nilainya. Kemudian sama dengan U1 ditambah V2. Jika U1 0, maka V2-nya 78,13 karena U1 ini akan ditambahkan ke P2, jadi kita harus menghasilkannya dengan 78,13. Jadi jika, U1 itu 0, maka 78,13 dengan untuk hasil didapat 78,13, jadi kita harus menambah dengan 78,13. Nah, terus baris 1 kolom 4 itu 91,13. 91,13. Jika U1 0, maka V4 91,13 itu sama juga karena S1-nya 0. Nah, setelah menentukan nilai baris dan kolom, kemudian mencari nilai perubahan biaya dari setiap variabel non-basis dengan menggunakan hubungan XIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ, di mana XIJ itu merupakan variabel non-basis. Nah, bisa dilihat ini hasil dari rumus XIJ tadi. Jadi ini variabel non-basisnya. Nah, dari perhitungan dengan menggunakan metode MODI didapatkan semua nilai variabel non-basis bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa solusi visible awal yang didapat dengan farm sudah optimal. Kemudian total biaya dihitung dengan rumus minimum Z sebagai berikut. Nah, sehingga minimum Z atau minimum tujuannya itu didapatkan hasilnya itu 954.800.485. Nah, jadi biaya angkut raskin minimum sebesar 954.800.485,30 dengan rincian penyaluran seperti tabel 7. Nah, ini bisa dilihat tabel 7-nya yaitu rincian penyaluran raskin agar biaya angkut minimum dengan Mustafa ke titik distribusinya yaitu Langkat Binjai dengan jumlah berasnya itu 2.630.10 rupiah. Nah, kesimpulannya, dari hasil perhitungan dengan farm diperoleh biaya transportasi minimum untuk distribusi raskin sebesar 954.800.485,30. Dan dengan menggunakan metode farm untuk solusi awal dan modi untuk solusi akhir, maka total biaya distribusi minimum yang diperoleh sebesar 954.800.485,30. Sedangkan dengan perhitungan perusahaan total biaya distribusi yang diperoleh sebesar 958.073 988.073.750,40, sehingga terjadi penghematan sebesar 3.273.265,10. Nah, melalui jurnal di atas, ke depan saya ingin melakukan penelitian berbasiskan jurnal yang saya baca dengan judul aplikasi metode transportasi dalam optimasi biaya distribusi beras miskin Raskin pada Perum Bulog Subdiver Medan. Nah, sekian presentasi dan penjelasan dari penelitian jurnal yang saya baca. Terima kasih kepada Ibu Dwi Wulansari. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.